Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 380. Satu hari telah terlewati semenjak Kenshin menolong orang kemarin. Kini Kenshin akhirnya, untuk pertama kalinya, akan berangkat kerja di perusahaan milik orang. Motor butut pun dijalankan. Seragamnya sudah dikenakan. Kenshin merasa tenang, merasa nyaman. Dengan pelan-pelan, ia menjalankan motornya menuju tempat kerjanya. Lalu kemudian, di saat yang sama, wanita yang bernama Lisa, rupanya sudah tiba di perusahaan itu. Ini pun hari yang kedua dirinya kerja di sini. Tapi tak seperti sebelumnya, pekerjaan Lisa itu sangat berbeda sekali. Bukan memegang komputer, ataupun mengetik laporan. Tapi Lisa itu kerjanya hanya jadi orang suruhan, menjadi pembantu bagi para pegawai kantor, baik laki maupun perempuan. Rupanya kerjanya Lisa adalah seorang office girl, yang bisa disuruh-suruh, yang bisa diperintah-perintah. Padahal di waktu sebelumnya, saat ia belum dipecat kerja, Lisa itu seorang admin kantor, yang punya jabatan penting. Lalu kini dunia berbalik, roda kehidupannya berputar. Lisa sekarang ada di bawah. Semuanya telah berubah, apalagi semenjak cowoknya yang terkena masalah. Lisa sampai terbawa, ikut pula diperiksa. Meski akhirnya mereka putus, tapi asetnya Lisa disita semua, sampai Lisa terjerat hutang yang begitu banyaknya. Makanya, meski pekerjaannya begini, Lisa menerima saja. Ia menguatkan diri, karena tak ada pilihan. Apalagi saudaranya yang membantu, yang mencarikan pekerjaan. Lisa pun tak enak hati kalau harus keluar kerja, dan Lisa bersabar hati sampai menemukan jalannya. Dan di hari ini, pagi-pagi sekali, Lisa sudah di tempat kerjanya untuk menyiapkan minuman bagi para staf pegawai di situ. Kehidupan Lisa pun berganti. Ia kini harus merasakan apa itu kerja yang berat, kerja yang diperintah, tapi semua ia lakukan agar mendapat pemasukan untuk membayar hutang. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasakan berat sekali, menahan sakit di hati, yakni para karyawan lelaki yang tak menghargai dirinya. Semenjak hari pertama, Lisa yang memang penampilannya seorang wanita yang cantik, tinggi postur tubuhnya tak terlihat seperti karyawan biasa, telah membuat laki-laki di situ banyak sekali menggodanya, seringkali memanggilnya untuk diperintah, sekedar mengambilkan minuman. Di sela itu, tangannya Lisa selalu dipegang. Bukan hanya satu orang, tapi banyak sekali yang begitu. Lisa pun jadi sedih, ingin marah sekali. Tapi apalah daya, ia hanya pegawai biasa, yang sedang butuh kerja. Hingga kini di pagi ini, hal itu terulang lagi. Pagi-pagi sekali, para staf lelaki sudah hadir di tempat kerjanya. Mereka memang sengaja datang lebih awal, hanya untuk bertemu Lisa. Padahal sebelumnya tak seperti ini. Mereka hanya ingin dibikinkan minuman Lisa, sekalian menggodanya. Di saat Lisa memberikan minuman, salah satu pegawai pria itu bilang, "Mbaknya ini cantik sekali ya. Aku jadi betah kerja lama di sini. Ini pun aku belain bangun pagi, agar bisa melihat wajah mbak ini." Laki-laki itu memegang tangannya Lisa. Namun Lisa menariknya, dan staf lainnya pun sama. Menggoda pula. Ada juga yang bicara, "Mbak Lisa entar malam, mau nggak ya keluar sama aku ini? Aku ada undangan nikah. Mau nggak Mbak Lisa menemani? Aku lagi nggak punya pacar nih." Semua laki-laki di situ menyahut, "Jangan mau Mbak Lisa, dia pacarnya banyak, entar Mbak Lisa dibohongi." Hahaha. Semua pun tertawa, menggoda Lisa. Lisa jadi bercandaan. Meskipun hatinya marah, Lisa pun tersenyum. Lalu kemudian, jam kerja pun tiba. Para staf wanita banyak yang datang. Mereka duduk di tempat kerjanya. Sedangkan Lisa berdiri di samping pintu, menunggu kalau ada pegawai yang membutuhkan bantuan. Sementara itu, Kenshin sendiri kini baru tiba. Rupanya ia terlambat, hampir setengah jam lamanya, karena roda belakang motornya yang bocor terkena paku. Lalu Kenshin ditegur oleh atasan cleaning service. "Masnya ini kan pegawai baru.
Kok datangnya telat begini? Apa nggak melihat jam masuknya? Kenshin pun menjawab, oh ini Pak, ban motor saya rusak. Tadi saya menambalnya di jalan. Jadi ini agak terlambat. Dan orang itu bilang, ya sudah kamu sekarang cepat kerja sana. Lain kali jangan diulangi. Kemudian Kenshin diperintahkan untuk langsung ke lokasi, ke kantor bagian tengah, yang di situ ada Lisa. Hingga akhirnya, pertemuan pun tak bisa dihindarkan. Detik-detik hal itu akan terjadi. Di saat Kenshin berjalan, sambil membawa alat kebersihan, tak sengaja, Pak Freddy melihatnya. Kemudian beliau menyapa, "Lo masnya sudah mulai kerja. Hari ini dapat tugas di kantor mana?" Pak Freddy bertanya. Dengan begitu ramahnya, Kenshin pun menunjukkan kertas catatan itu. Kemudian Pak Freddy bilang, "Oh, di kantor tengah ini. Kalau gitu saya antar ke sana. Sekalian saya nanti kenalkan pada pegawai yang di situ." Kenshin pun diajak Pak Freddy untuk langsung berjalan menuju kantor tersebut. Di saat yang demikian, si Lisa dipanggil salah satu staf wanita. Wanita yang kerja di situ berkata, "Mbak, tolong bersihkan meja saya. Ini terkena tumpahan minuman. Sekalian tolong bersihkan bagian bawahnya. Banyak kotoran di situ." Lisa pun mendatangi, lalu mengambil sapu untuk membersihkan itu. Dan pegawai laki-laki yang ada di sebelahnya ikut juga begitu. "Oh ya Mbak, tolong juga bersihkan mejaku ini. Ini banyak debunya. Tolong sekalian juga." Kursinya diberi pengharum. Lisa pun mengerjakan, mengelap mejanya. Namun di sela itu, tangan laki-laki tersebut, tanpa sepengetahuan yang lain, memegang tangannya Lisa. Dengan begitu mesra, Lisa pun melepaskan. Dan pegawai itu melihatnya, dengan wajah tak suka, seperti marah. Lisa pun lalu diperintah lagi, oleh staf yang lainnya, agar membelikan roti, di kantin belakang. Lisa pun berjalan, ia keluar kantor. Di sela hal itu, laki-laki tersebut malah keluar pula, mengikuti Lisa. Saat di kantin belakang, laki-laki itu mendatangi, lalu bicara ke Lisa, "Hei kamu cewek pekerja baru. Kamu jangan sombong begitu. Gua pegang tangan lu aja. Ngapain lu lepaskan? Awas nanti kalau lu ulangi. Gua bakal bilang ke atasan. Kalau kerja lu nggak baik, biar diberhentikan." Lisa mendapat ancaman dari pegawai tersebut, dan laki-laki itu pun langsung balik ke kantornya. Lisa pun jadi berpikir, ingin keluar kerja saja. Ia tak kuat lagi kalau tiap hari harus selalu begini. Kemudian Lisa membeli roti. Setelah itu duduk sebentar, sambil memikirkan akan masalah itu. Di tengah hal yang demikian, Kenshin sudah tiba di kantor bagian tengah. Semua pegawai langsung diam, karena salah satu atasan, yang bernama Pak Freddy, sedang masuk ke sini. Dan Pak Freddy pun bicara, "Oh ya, sekalian ini saya mau kenalkan. Pemuda ini namanya Mas Kenshin. Akan kerja cleaning service di sini. Mas ini orangnya baik sekali. Kemarin sudah menolong saya. Jadi kalian harus baik juga." Pak Freddy pun melanjutkan, bicara dengan Kenshin. Beliau itu bilang, "Gimana Mas Kenshin? Apa nggak sebaiknya saja Mas Kenshin kerja kantor, nanti ditempatkan di sini?" Kenshin menjawab, "Nggak pas, saya kerja cleaning service saja. Ini pun sudah pakai seragam, masa harus berubah lagi?" Dan Kenshin langsung saja, ia bekerja, membersihkan ruangan itu, menyapu lantainya. Kenshin terlihat seperti biasa, tak ada orang yang curiga, karena memang kerjanya begini. Sedang Pak Freddy sendiri, bicara dengan orang di situ. Kemudian, Lisa yang berjalan, hatinya nampak resah, penuh bimbang dan kebingungan. Rasa sedih ada di wajahnya. Lisa hampir putus asa, tak melanjutkan kerja lagi, akan keluar saja. Namun hutangnya banyak, nanti kalau gak kerja, malah makin susah. Lisa yang berjalan itu, banyak menyimpan masalah. Dan masuklah Lisa ke kantor itu, untuk memberikan roti ke pegawai yang ada di situ. Di sela hal tersebut, Lisa pun melihat, ada cleaning service yang lagi merunduk, membelakangi dirinya, sedang bersih-bersih lantai. Dan seketika itu, Kenshin langsung berdiri, tak sengaja melihat belakangnya. Di saat itu juga, Lisa jadi terkaget, tak percaya sekali. Jantungnya berdetak cepat, hingga langsung bilang, "Loh, ini tuan muda, kok ada di sini?" Semua orang di situ mendengarnya. Lisa yang menyebut cleaning service dengan panggilan tuan muda. Pak Freddy pun melihatnya. "Lalu, bagaimana?"
kisah selanjutnya. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya